Yang pertama, bagaimanakah dengan anggaran penggajian tenaga non-ASN yang masa kerjanya belum sampai 2 tahun dan yang tidak lulus SKD CPNS pada seleksi tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua, apakah pegawai non-ASN yang usianya sudah mendekati batas usia pensiun dan masih aktif bekerja namun tidak bisa melamar P3K, apakah bisa tetap dianggarkan dari APBD untuk ke depannya? Silakan Bapak, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih tadi dari Kubu Raya ya dan Kota Serang. Ya, izin Pak Deputi, Pak Armen. Jadi yang pertama, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana dengan sistem penggajian. Kemarin itu ada beberapa instansi yang sudah memberhentikan untuk pembayaran honorarium gitu ya. Nah, ini menimbulkan teman-teman kekhawatiran lah. Nah, oleh sebab itu Bu Menteri mengeluarkan surat supaya tetap dianggarkan untuk pembayaran tenaga non ASN, khususnya bagi mereka yang sedang mengikuti seleksi. Jadi supaya tidak ada kekosongan. Jadi walaupun tidak ada seleksi misalnya, itu kan tetap harus dianggarkan karena mereka itu bisa dibayar dari non belanja pegawai. Jadi yang bagi mereka yang apa namanya masih bekerja begitu ya, apalagi hanya beberapa bulan berarti masih bisa dianggarkan dan bisa dibayar sambil menunggu proses pengangkatan teman-teman yang lain ke tenaga non ASN. Kemudian ada teman-teman yang memang tadi masa kerjanya masih kurang 2 tahun dan itu kan menjadi salah satu syarat. Nah, sesungguhnya 2 tahun ataupun berapapun yang mengetahui persis itu kan di instansinya masing-masing, gitu ya, di instansi masing-masing. Mungkin mereka juga sudah bekerja sebelumnya, ya mungkin juga bisa dipertimbangkan, ya bisa dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, ini ada non ASN tadi usianya usianya sudah 57 tahun ya. 57 tahun berarti kalau mereka syaratnya itu kan 1 tahun sebelumnya berarti di usia 58 tahun. Berarti kalau mereka sampai di 2025 maka penganggaran itu sambil berjalan mereka ikut seleksi kan bisa memungkinkan mereka sampai di akhir. Tapi apakah nanti kebijakannya akan mengikuti seleksi P3K atau tidak, tergantung nanti 57-nya di bulan apa kan gitu ya. Jadi kalau masih bisa 1 tahun ke depan kan masih memungkinkan. Tapi hanya tinggal 6 bulan misalnya, saya kira ke depan itu kan tadi ada anggaran yang harus dialokasikan. Bisa sampai pertengahan 2025 misalnya kalau memungkinkan ya dia bisa. Kemudian bagaimana nanti yang mekanisme yang untuk yang paruh waktu. Paruh waktu itu pertama dari Riau ya ini sekaligus ya. Yang pertama paruh waktu itu pertama dia tidak terpenuhnya formasi sehingga ada 10 tapi yang mendaftar 15 berarti kan yang 5 tetap juga lulus. Tapi dia paruh waktu dia akan diberikan NIP tapi penggajiannya belum gaji P3K tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Tapi tetap di SK-kan seperti eh, biasa gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau perpanjangan nanti mungkin dari Pak Deputi ya, dari Pak Hanmen ya. Mungkin itu ya, Mbak Pin dari saya. Terima kasih. Baik Pak Aba, terima kasih atas tanggapannya, pertanyaannya semoga menjawab seluruh pertanyaan yang juga mungkin ditanyakan oleh masing-masing instansi. Kemudian selanjutnya pertanyaan akan ditujukan kepada Pak Suharmen. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa peserta, mungkin pertanyaan akan juga sama. Yang pertama, bagaimanakah skema optimalisasi pada P3K tahap 1? Karena sesuai dengan Kepmenpan 347, Diktum ke-32, itu masih terdapat kekosongan formasi setelah pengumuman. Selanjutnya, untuk penyelesaian konfirmasi tenaga non ASN yang belum sempat melakukan pendaftaran melalui aplikasi SRC ASN, apakah masih bisa diperpanjang untuk waktu konfirmasi submit finalnya. Kemudian yang ketiga,
apabila terdapat perbedaan pendidikan pada database dan aktualnya ketika melamar yang bersangkutan masuk ke jabatan tampungan yang lebih rendah dari ijazah yang dimiliki. Misalnya contohnya terdata S1 tapi saat melamar masuknya ke jabatan yang dengan kualifikasi pendidikan D3. Mungkin dari Bapak Suharmin bisa diberikan tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Vin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami terkait dengan ada 3 pertanyaan tadi ya Mbak Vin. Pertama adalah optimalisasi P3K atau penerimaan P3K tahap 1. Betul Bapak Ibu, nanti tentu saja berapa persisnya formasi. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa potensi, jadi saya menyebutnya potensi Bapak Ibu, jadi belum yang fix, tapi adalah potensi P3K penuh waktu yang akan bisa terisi kalau berdasarkan data hasil seleksi itu sebanyak 680.124 formasi. Kenapa ini saya sebut dengan potensi? Karena ada kemungkinan jumlah ini akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada optimalisasi. Tetapi juga ada potensinya berkurang. Kenapa? Karena kemudian yang lulus seleksi kemudian tidak mau mengambil formasi kelulusannya. Berarti pada saat yang bersangkutan mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, yang bersangkutan masih galau memilih. Jadi, ya udah pilih dulu saja ini, nanti lu mau terima atau nggak diterima gitu. Nah, ini yang mungkin jumlah potensi ini tentu akan bisa berubah. Apakah berapa besarnya perubahan tentu nanti setelah Pak Deputi Mutasi di BKN, Deputi Layanan Kepegawaian sekarang nomenklaturnya itu sudah selesai melakukan pengolahan tentu bersama-sama dengan tempat kami melakukan pengolahan hasil kelulusan P3K tahap 1 ini. Nah, setelah kita melakukan pengolahan nanti sebenarnya di dalam ketentuan optimalisasi itu nanti tidak kita lakukan di tahap 1 Bapak Ibu. Tetapi optimalisasi itu pada dasarnya akan kita lakukan di tahap 2. Jadi yang di tahap 1 ini kita baru mengolah as it is dulu. Jadi yang 680.124 itu adalah yang benar-benar lulus seleksi memenuhi peringkat dan masuk di dalam P3K penuh waktu. Nah, optimalisasi nanti akan kami lakukan kalau ternyata kita ingin ternyata masih ada nih yang sisa, itu akan kita lakukan di pengolahan di tahap kedua. Jadi setelah tahap 1 dan tahap 2 tentu nanti urutannya adalah yang di tahap 1 tadi itu akan mendapat prioritas pertama, tetapi tujuannya adalah supaya semua kemudian bisa mendapatkan hak yang sama, yang setara. Karena ini sifatnya adalah afirmasi. Jadi tidak mungkin afirmasi kemudian diberikan hanya dengan asas ketidakadilan misalnya. Jadi kalau namanya afirmasi ya harusnya diberikan berdasarkan asas keadilan bahwa semua orang yang mengikuti seleksi P3K, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, kemudian mendapatkan afirmasi yang sama untuk mendapatkan optimalisasi. Jadi Mbak Vin, optimalisasi itu nanti akan kita lakukan di tahap kedua. Setelah tahap kedua selesai. Jadi bukan di tahap seleksi P3K tahap 1 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan konfirmasi tenaga non-ASN apakah bisa diperpanjang? Bisa Bapak Ibu, nanti kami akan perpanjang jadwalnya untuk Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi apakah jabatan-jabatan tadi akan diperlukan atau tidak oleh Bapak Ibu. Nanti kami akan lakukan perpanjangan. Itu yang kedua. Saya masih akan melihat seberapa lama kita bisa melakukan perpanjangan. Nanti tentu akan berapa lama Bapak Ibu membutuhkan untuk mengkonfirmasi itu jabatan-jabatan tadi. Idealnya sih mestinya nggak terlalu lama. Mungkin dalam 2-3 hari bisa kita lakukan perpanjangan karena tadi dengan pertimbangan masih ada sekitar 290-an ribu yang belum Bapak Ibu konfirmasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan perbedaan pendidikan di dalam database. Jadi nanti jenjang pendidikan, kalau jenjang pendidikan yang dimiliki oleh yang bersangkutan
ternyata lebih tinggi dari persyaratan yang pada jabatan di jabatan tampungan, maka yang bersangkutan bisa mendaftar di dalam jabatan tampungan tadi. Jadi kualifikasi pendidikan pada jabatan tampungan itu tidak menjadi persyaratan mutlak, karena tadi tujuan kita adalah untuk segera menyelesaikan yang mereka-mereka yang terdaftar di dalam database non ASN tadi. Demikian Bang Vin, beberapa hal terkait dengan tanggapan saya. Terima kasih.